Kami dibersihkan yang lama ini, rute kita ini dimasuk diserobot oleh KM5, Pak. Nah, mulai dari KM5, KM6 dia berputar balik, bahkan KM9, bahkan sampai KM12. Akibatnya apa? Nah, akibatnya itu ya penghasilan kita berkurang, Pak. Sampai berapa persen? Sangat 60% udah nunggu, Pak. Karena trayek kita ini terbatas, Pak. Yang tadinya trayek kita banyak, sekarang kita pangkas menjadi kecil supaya apa? Supaya supir bisa mendapatkan uang untuk bawa pulang, Pak. Selama ini kecil kan, dengan adanya pemangkasan pengurangan trayek itu bisa bertambah penghasilan. Bahkan dimasuki mobil Palima itu melebihi dari trayek yang standar, Pak, melebihi dari 100. Jadi kita tidak ada hasilnya lagi, Pak. Nah, jadi kita minta bantuan kepada Disub untuk menindaki yang mana yang bersalah, minta ditindak tegas, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Wah, sudah hampir 1 tahun, Pak. Kami diamkan. Ya. Sebelumnya sudah ada koordinasi dengan Kota Palembang. Sudah dikasih tahu, Pak. Nanti dia ada tindakan, nanti, Pak. Nah, kita buktikan mulai dari kita bubar ini, katanya dia mulai mengadakan razia. Para supir angkot jurusan Palang Betutu, mereka mengeluhkan trayek mereka diambil alih oleh angkot kilometer 5. Jadi Palimo itu seharusnya mereka berputar di depan rumah sakit provinsi, tetapi ternyata mereka mengangkut penumpang sampai ke kilometer 12. Ini mengurangi pendapatan mereka, khususnya para pemilik angkot, supir angkot yang menarik trayek di Palang Betutu. Nah, hari ini mereka demo, tentunya kita mewakili Pak Wali dari jajaran Pemkab Kota Palembang beserta Disub, kita merespon ini. Jadi hari ini kita buat kesepakatan bahwa kita akan merazia angkot-angkot yang melebihi atau melampaui trayek. Kita akan turunkan penumpangnya, yang pertama, yang kedua kita akan kandangkan, bahkan ketiga bisa kita cabut trayek dari angkot kilometer 5 tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengeluhkan banyak pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para preman-preman. Tentunya akan mengurangi pendapatan dari mereka. Nah, hari ini juga kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kita akan melakukan upaya sehingga tidak ada. Yang pertama. Terus yang kedua, Disub Kota Palembang akan segera melaksanakan pengawasan operasional trayek angkot antara KM5 dan Waitam Palang Betutu sesuai dengan jalur trayek yang telah ditetapkan sesuai peraturan Wali Kota Palembang. Yang ketiga, Disub Kota Palembang akan menindak tegas pelanggaran angkot KM5 yang mengambil trayek angkot lain dengan melakukan penindakan tilang atau dipulkan atau dikandangkan, dan apabila memungkinkan untuk dicabut dari trayeknya. Itu yang bisa kita sampaikan di sini. Jadi Palembang 14 Januari 2019, Wali Kota di sini tertuang Kadisub Kota Palembang Bapak Kurniawan.